Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan panduan YouTube lewat HP Android. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara untuk mengatasi video yang terkena hak cipta. Kalau kita lihat di sini ada dua video contoh yang terkena hak cipta, ada bacanya hak cipta di sini. Artinya dia terkena klaim hak cipta. Perihal apa itu klaim hak cipta Anda bisa lihat di video-video saya yang lainnya. Saya sudah bahas dengan lengkap apa itu perbedaan hak cipta, apa itu perbedaan teguran komunitas, apa itu pelanggaran hak cipta, dan seterusnya sudah banyak di Simple Channel. Anda bisa cari-cari lagi. Dan sekarang kita akan bahas tentang klaim hak cipta. Di sini ada, dan di sini saya ada dua video, dan nanti saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengatasinya, yaitu pertama dengan menggunakan trim segmen, dan yang kedua menggunakan hapus lagu. Di sini ada contoh, keterangannya di nama videonya, dan nanti kita akan lihat bagaimana hasil ketika kita sudah melakukan penghapusan atau melakukan trim terhadap yang terkena hak cipta tersebut. Oke, kita mulai dari menggunakan trim segmen. Kita klik di sini videonya, kita masuk ke dalam videonya. Setiap ada video hak cipta, Anda masuk aja ke videonya, diklik seperti ini, dan kemudian di sini ada pembatasan, ya, pembatasan hak cipta. Klik aja di bagian hak cipta seperti ini, dan kemudian di sini nanti ada hak cipta, konten yang dilindungi hak cipta ditemukan di pemilik punya konten dibenang di YouTube. Artinya pemiliknya membolehkan lagunya dipakai atau audionya dipakai di dalam video Anda. Meskipun demikian, sewaktu-waktu pemilik audionya bisa atau pemilik hak ciptanya bisa merubah. Jadi dia bisa rubah dari diperbolehkan jadi tidak diperbolehkan, atau monetisasinya diambil semua 100% ke pemilik hak. Jadi sebaiknya sih hindari saja penggunaan konten yang ada hak ciptanya. Dan kita akan hapus dengan menggunakan trim segmen. Kita klik di sini tinjau masalah. Dan di sini kita akan diberikan detail audionya yang terkena apa, dan kemudian klaim kontennya apa. Di sini ada keterangannya, ya, tidak berdampak. Artinya kalau di sini ini boleh digunakan, namun lagi-lagi seperti yang sudah saya bilang, dia bisa aja nanti kedepannya dirubah. Jadi ini di bagian ininya bisa berbeda-beda, bisa aja tidak bisa dimonetisasi, bisa aja dibagi hasil, bisa aja 100% penghasilan diambil oleh pemilik hak cipta. Jadi ini statusnya bisa berbeda-beda. Oke, kemudian bagaimana mengatasinya? Kita masuk ke bagian sini, audionya diklik, dan kemudian kita akan gunakan trim segmen atau pangkas segmen. Kita klik, tunggu proses, dan nanti yang bagian ini dipangkas nih, ya, dipangkas, dan kemudian kita klik simpan untuk melanjutkan proses pemangkasan. Pemangkasannya dilakukan secara online, jadi Anda tidak perlu menghapus video, jadi biarkan saja. Klik aja simpan, dan kemudian klik potong, dan tunggu proses. Di sini ada pengeditan video dalam proses, tinggal nonton TV, tinggal mandi, tinggal tidur, tinggal aja dulu. Lama atau cepatnya tergantung dari berapa panjang durasi yang terkena klaim hak cipta tersebut. Jadi tunggu aja, dan kemudian ini kita tutup, dan kita kembali ke video lainnya, yaitu video yang kedua. Di sini kita akan gunakan cara penghapusan lagu. Klik, dan kemudian kita masuk ke hak cipta, sama seperti tadi kita masuk tinjau masalah, dan kemudian kalau tadi kita menggunakan pangkas segmen atau trim segmen, kita sekarang kan gunakan hapus video. Diklik di bagian audionya, kemudian bukan hapus video, hapus lagu. Kita akan hapus lagunya, klik hapus lagu, dan kemudian hapus lagu yang diklaim di semua segmen yang terdeteksi, dan pertahankan suara seperti orang yang berbicara, atau Anda bisa memute atau istilahnya bisukan. Silakan pilih salah satu. Saya akan pilih hapus lagu. Kalau di mute nanti yang area terkena klaim itu, kalau orang muter videonya tidak ada suaranya sama sekali.
Oke, kita gunakan hapus lagu aja, kemudian klik simpan, dan kemudian hapus lagu, tunggu proses. Dan ini prosesnya sedang berjalan, pengeditan video dalam proses, lagi-lagi silakan ditinggal, nggak usah ditungguin, tinggal mandi, tinggal tidur, tinggal makan, tinggal main, tinggal apa aja dulu, nonton film, nonton Netflix, dan sebagainya. Nanti kita balik lagi, lama atau cepatnya lagi-lagi tergantung dari panjangnya durasi video yang terkena hak cipta tersebut. Nanti kita akan lihat hasilnya kalau sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini di bagian hak ciptanya sudah nggak ada, artinya videonya sudah oke, pembatasan sudah tidak ada. Kan tadi kan pembatasan dari hak cipta, artinya Anda sudah berhasil melakukan penghapusan terhadap bagian-bagian yang terkena hak cipta, baik itu dengan menggunakan segmen atau dengan menggunakan hapus video. Sekarang kita masuk dulu ke YouTube. Nah, kita masuk ke bagian yang penghapusan lagu. Ini saya majuin dikit ya. Oke, kita preview. Musiknya masih ada, dengerin dulu. Dan di bagian ini dia mute, hilang karena lagunya dihapus. Namun perbedaannya dengan membisukan hak cipta dengan memotong lagu adalah kalau dibisukan semua audionya bisu, tapi kalau dihapus lagunya, kalau di videonya ada suara orangnya masih kedengeran. Meskipun kadang-kadang suka agak ngaco-ngaco juga, tapi masih kedengeran. Karena di sini saya pakai lagu doang, jadi ya dia nggak ada, suaranya hilang, jadi hapus, kayak sama hasilnya kayak di mute. Jadi itu yang membedakan antara di mute atau dibisukan dengan penghapusan lagu. Tapi kalau saya sih lebih suka yang di bagian hapus segmen aja ya. Kalau yang di bagian hapus segmen tentu saja atau di bagian trim itu tentu saja di bagian yang terkena copyright atau terkena hak cipta dipotong. Jadi satu bagian itu dipotong. Jadi silakan Anda pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini kalau lihat kan videonya durasinya 2 menit 38 ya. Sementara kalau yang itu kan harusnya 4 menit ya. Ini karena ini sama ya, video yang sama harusnya 4 menit, jadi 2 menit itu kepotong karena 2 menitnya itu terkena hak cipta. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau yang hapus lagu dia tetap durasinya, hanya emang lagunya dihilangin, namun sisa suara seperti orang ngomong, orang jalan, atau dialog-dialog seperti itu kemungkinan besar masih ada, cuman memang agak gimana gitu ya, agak-agak jelek gitu ya. Namun kalau Anda mau silahkan pakai cara itu atau di mute. Kalau di mute tetap aja suara audionya hilang semua atau dibisukan. Nah, silakan Anda pilih yang mana Anda yang mau gunakan kalau sudah terlanjur terkena hak cipta. Namun saran saya sih sebelum Anda upload video, pas waktu upload video tuh sebelum dipublikasikan Anda privat dulu atau Anda pribadikan. Jadi di situ nanti Anda bisa lihat kalau terkena klaim atau tidak, atau videonya aman atau tidak. Jadi sebelum dipublikasikan Anda udah tahu kalau misalkan terkena hak cipta ya videonya dihapus kemudian diedit ulang. Habis diedit ulang baru diekspor dan diupload lagi. Bagian-bagian yang terkena hak cipta itu diedit. Nah, dengan cara itu jadi videonya tidak terpublikasi. Demikian, silakan Anda gunakan cara ini untuk mengelola channel Anda dengan menggunakan HP Android.